Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Nah, anak-anakku semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi terkait ukuran letak data untuk data kelompok. Ya. Nah, di sini yang harus kalian ketahui itu ada 3 ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil, kemudian yang kedua ada desil, dan yang terakhir ada persentil. Ya. Oke, dari ketiga ukuran letak data ini, di sini hanya sedikit yang membedakan ya, di mana kuartil ini dia membagi data terurut itu menjadi 4 bagian, sementara desil dia membagi data terurut tersebut menjadi 10 bagian. Kalau persentil itu menjadi 100 bagian ya. Jadi hanya itu saja perbedaannya, tapi dari segi rumus itu sama saja ya. Di sini untuk kuartil berarti ini lambangnya Ki. Ya, ininya biasa ada TB tambah P berarti tepi bawah tambah panjang kelas dikalikan I per 4 kali N kurang F besar per F kecil ya. Kalau kita lihat di desil juga yang membedakan hanya ini saja D. Kemudian ini I-nya kalau tadi I per 4, kalau sekarang I per 10. Sementara untuk persentil lambangnya P, nah di sininya I-nya juga I per 100 ya. Jadi di sini karena yang harus kalian ingat itu kuartil membagi 4, desil membagi 10, dan persentil membagi 100. Nah, jadi di sini untuk nilai TB, P, F, dan F besar dan F kecil itu sama pengertiannya. TB tepi bawah kelas. Sorry, ini tepi bawah kelas kuartil ya. Kemudian P-nya panjang kelas, N-nya banyak data atau jumlah frekuensi. Kemudian F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F kecilnya frekuensi pada kelas kuartil. Jadi kalau ditanyanya desil berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dan pada kelas desil. Kalau persentil juga sama. Nah, di sini untuk kuartil ke I. Nah, berarti I di sini karena dia membagi menjadi 4 bagian, berarti I-nya itu bisa saja I1, I2, atau I3. Berarti nanti kita carinya itu adalah kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nanti ada salah satu tergantung soalnya. Sementara desil, karena dia membagi 10 bagian, maka I-nya itu dimulai dari 1 sampai 9. Ini nanti tergantung di soal apakah harus menentukan desil ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-9. Ya. Jadi nanti ini diganti dengan salah satu angka dari mulai 1 sampai 9. Nah, apabila untuk persentil, karena membagi data menjadi 100 bagian, maka ketika kita mencari persentil ke I, berarti I-nya itu diganti dengan angka 1 sampai 99. Ya, tentunya dalam satu soal ini hanya kalian itu hanya disuruh untuk menentukan salah satu, misalkan kuartil ke-1, desil ke-6, dan persentil ke-19. Jadi tidak akan semua kalian harus menentukan persentil 1 sampai persentil 99. Ya. Oke, itu saja untuk materinya. Nah, bagaimana dengan contoh soalnya? Di sini saya berikan contoh soal untuk tabel yang di pertemuan sebelumnya pernah kalian tulis. Nah, di sini diketahui tabel nilai ulangan matematika 50 siswa. Ya, ini nilainya. Dia ada interval dari 4549 sampai yang terakhir 7579 dengan jumlah frekuensi 50 ya. Artinya jumlah siswanya ada 50. Nah, kalian harus menentukan kuartil ke-3, desil ke-7, dan persentil ke-15. Nah, ini ya. Jadi, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Jadi, untuk menentukan, pertama kita akan menentukan nilai dari kuartil ya. Kan saya tulis di sini.
Kita akan menentukan yang pertama adalah kuartil. Kuartil ke-3. Berarti ini kita bisa lambangkan Q3. Nah, di sini kalian harus menentukan dulu berapa besaran-besaran yang diperlukan. Ya, berarti kita harus menentukan letaknya dulu. Letak kuartil ketiga itu ada di mana? Letak Q3. Nah, ini kita gunakan ya, karena di sini menentukan letak Q3 berarti kita gunakan I per 4 kali N. Nah, itu sama dengan I-nya karena kita menentukan yang ketiga berarti 3 per 4 kali dengan 50 karena jumlah datanya 50. Sama dengan, ini kalian kalikan 3 kali 50 itu kan 150 per 4. Berarti 150 bagi 4 hasilnya 37,5. Nah, berarti letak si kuartil ketiga itu ada pada data ke-37 atau 38 lah ya ini. Nah, kita hitung di sini. Mana data ke-37 atau 38? 5 tambah 10, 15 tambah 8, 23. 23 tambah 12, 35. Ya, 35 karena di sana 37 ya. 37, 35 tambah 6 udah 43. Berarti si kuartil ketiga itu dia ada di interval ini. Ya, itu untuk Q3. Berarti di sini untuk kuartil 3 dia ada di sana intervalnya. Dia ada di interval 65 sampai 69. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya kemarin kan ini aja, batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 65 kurang 0,5 itu sama dengan 64,5 ya. Kemudian panjang kelasnya ya hitung saja. Dari 60 sampai 69 berarti 65 sampai 69 berarti 65, 66, 67, 68, 69. Berarti P-nya ada 5 ya. Kemudian jumlah frekuensi atau banyaknya data itu ada 50. Nah, ini F besar itu adalah frekuensi kumulatif yang kalian jumlahkan dari atas sampai sebelum kelas kuartil ini. Berarti dari sini 5, 10, 8, 12 kalian jumlahkan itu tadi hasilnya adalah 35 dan F kecilnya ini adalah letak jumlah frekuensi pada kuartil tersebut 6. Nah, baru setelah ini kalian masuk ke rumus. Rumusnya itu Q sama dengan TB tambah P kemudian kalikan I per 4N kurang F per F. Oke, sama dengan. Di sini berarti TB-nya 64,5 tambah 5. Kalikan dengan tadi ini 3 per 4 kali 50 kurang F-nya itu 35 per 6 ya. Oke. Kita ke sini saja. Nah, ini kalian kalikan. Yang ini operasikan dulu, berarti yang depannya tetap 64,5 tambah 5 kali, nah ini tadi kan udah ada ya ini, 37,5. Jadi masukkan aja langsung 37,5 kurang 35 per 6. Oke, setelah itu nah, yang di dalam kurung kalian operasikan sama dengan berarti ini tetap 64,5 tambah 5. Jadi ini 37,5 kurang 35 2,5 per 6 ya. Nah, ini kalikan 5 kali 2,5 bagi 6. Ini tetap 64,5 tambah
Ini 5, kalau mau ditulis dulu 5 kali 0,416, baru kita kalikan 64,5 tambah 5 kali 0,416 itu hasilnya 2,08. Nah, ini jumlahkan. 66, ini 5, 8. Nah, berarti ini letak dari nilai dari Q3. Ya, nilai dari Q3-nya itu adalah 66,58. Itu untuk kuartil. Sekarang kita akan menentukan desil. Ya, desil sama kita tentukan dulu letaknya. Berarti di sini desil ke-7 ya. Ke-7 atau kita tulis D7. Nah, kita cari tahu dulu di mana letaknya. Dia ada di interval mana? Sama seperti tadi, berarti letak D7 itu sama dengan langsung saja 7/10 ya, karena membagi 10 data kali 50. Oke, ini 7 kali 5 saja ya, 35. Nah, berarti ini dia ada di interval mana nih 35? Yang tadi 5, 10, 15, 23, 33, 35. Nah, di sini. Ini untuk D7. Oke, berarti ada di interval 60 sampai 64. Kemudian kita tentukan TB-nya. TB-nya berarti 60 kurang 0,5 sama dengan 59,5. Kemudian P-nya itu sama dengan 5, itu sama. N-nya juga sama, ini 50. Nah, ini yang membedakan pasti di F besar dan F kecil. F besar berarti ini jumlahnya 5, 10, 15, 23 ya. 23. Dan F kecilnya bukan 6 lagi, tapi 12. Tuh. Nah, baru setelah ini kita masuk ke rumusnya. Jadi kita punya D sama dengan TB tambah P kalikan I per 10 N kurang F per F. Nah, sama dengan TB-nya itu tadi 59,5 tambah 5 kalikan. Nah, ini tadi 7 ya. 7/10 kali 50 kurang 23/12. Oke, ini tetap 59,5 tambah 5. Nah, tadi ini 35 ya. Sudah ada di atas. 35 kurang 23/12. Setelah itu 59,5 tambah 5 kalikan 35 kurang 23, 12 ya. 12/12, 1. Nah, ini berarti 59 tambah 5. 59,5 tambah 5 ya 64,5. Nah, ini letak dari desil 7. Jadi nilai dari desil 7-nya itu adalah 64,5. Satu lagi, kita cari persentil ya. Persentil di sini kita harus mencari persentil ke 15. Oke, persentil ke 15. Persentil ke 15. Oke, di sini berarti P15. Sama, kita harus tentukan dulu letaknya di mana. Ada di interval mana, berarti letak P15 itu sama dengan 15/100. Karena dia membagi data menjadi 100 bagian. Kali 50. Nah, ini sama dengan hasilnya itu di 7,5. Nah, berarti ini dia ada di frekuensi data ke-7 atau ke-8 ya. Kita jumlahkan saja ini tadi
Nah, ini 5 tambah 10. Nah, berarti di sini ya. Di interval 50 sampai 54. Berarti ini ada di interval 50 sampai 54. Nah, langsung kita tentukan TB-nya. TB-nya berarti 50 kurang 54. Sorry. 50 kurang 0,5 ya. Kenapa 50? 50 kurang 0,5 itu sama dengan 49,5. Kemudian P-nya sama, 5. N-nya juga 50. Ini F besarnya tadi yang atas aja ya, 5 saja. Dan F kecilnya ini 10. Kemudian kita masukkan ke rumus P sama dengan TB tambah P. Ini I per 100 N kurang F per F kecil. Oke. Sama dengan tadi TB-nya 49,5 tambah 5. Ini berarti 15 per 100 kali 50 kurang F besarnya itu 5 per 10. Oke. Sama dengan ini 49,5-nya tetap, tambah 5-nya tetap dulu, kita operasikan yang di dalam, ini tadi 7,5 ya. 7,5 kurang 5 per 10. Ini jadi 49,5 tambah 5, ini berarti 2,5 per 10. Nah, kita kalikan 5 kali 2,5 bagi 10. Jadi ini 49,5 tambah 1,25. Kita jumlahkan jadi 50,75. Ini nilai dari persentil ke-15. Ya, itu dia. Itu tadi salah satu contoh bagaimana cara menghitung nilai dari kuartil, desil, dan persentil ya. Nanti di soal bisa saja ini mungkin kuartilnya ke-2, desilnya ke-5, persentilnya ke-50. Ya, itu tergantung dari sini. Nah, nanti cara perhitungannya sama saja, hanya saja mungkin dari kuartil, desil, dan persentil yang ditanyakannya itu bukan ke-3, ke-7, dan ke-15 lagi. Nah, kalau kalian perhatikan ini sebetulnya rumus kuartil, desil, dan persentil ini mirip sekali dengan rumus mencari median untuk data berkelompok ya. Hanya saja kalau median ini bagi 2, kalau ini bagi 4, ini bagi 10, dan bagi 100. Itu yang harus kalian ingat ya. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau di obrolan. Ya, dan setelah kalian memahami materi ini, kalian juga bisa mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.